Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3798, 3799, 3800. Dev segera mendekat dan dengan heran bertanya kepada Chen Master Sekte, "Master Sekte Chen, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" Master Sekte Chen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dari udara. Aura di tubuhnya juga sangat lemah. Melihat sisa jiwa Master Sekte Chen akan menghilang, Dev mengeluarkan manik pengikat jiwa dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis, dan sekarang cocok untuk digunakan. Setelah Dev mengeluarkan manik pengikat jiwa, sisa jiwa Master Sekte Chen menjadi lebih stabil, dan auranya perlahan pulih. Harus dikatakan bahwa manik pengikat jiwa dari Sekte Jiwa Iblis ini benar-benar barang bagus. Master Sekte Chen, jangan buru-buru, ceritakan perlahan apa yang terjadi. Dev memberitahu Master Sekte Chen untuk tidak cemas, dan terus menuangkan energi spiritual ke dalam sisa jiwa Master Sekte Chen. Ini dapat menggantikan energi yang telah dihabiskan oleh Master Sekte Chen, sehingga sisa jiwanya tidak lenyap karena kekurangan energi. Tuan Chen, kami diserang dengan diam-diam. Master Sekte Luo dan murid-murid dari 5 sekte besar terjebak. Saya akhirnya menghancurkan tubuh saya dan melarikan diri dengan sisa jiwa ini. Mohon cepat selamatkan Master Sekte Luo. Jika Anda lambat, mereka akan mati. Master Sekte Chen berkata dengan cemas. Siapa yang melakukan serangan diam-diam itu? Dev bingung. Konon 5 sekte besar itu juga merupakan sekte terkenal. Siapa yang berani berinisiatif melakukan serangan diam-diam kepada mereka? Terlebih lagi, Master Sekte Luo sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Siapa yang akan berani memprovokasi dia? Mereka adalah sekte hantu iblis. Saya tidak menyangka bahwa para kultivator iblis ini juga akan bertindak ekstrim, kata Master Sekte Chen. Sekte hantu iblis? Dev sedikit mengernyit, dia tidak tahu tentang sekte ini. Sekte hantu iblis, bukankah sekte ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul dan menyerangmu? Pada saat ini, Lan Yingying berkata dengan bingung. Sekte hantu iblis dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, sekte itu masih ada. 5 sekte besar kami telah melacak sekte hantu iblis selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak murid sekte hantu iblis. Para kultivator iblis ini mempraktikkan metode jahat yang aneh untuk menyerap roh jahat dan berlatih, jadi kami diam-diam mengejar para kultivator iblis ini. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari sekte hantu iblis ini akan datang ke wilayah kutub dan melakukan penyergapan untuk menyerang kami. Sebelumnya para murid sekte setan hantu ini hanya bergerak dalam kelompok kecil, tapi kali ini hampir 100 orang datang. Ini benar-benar aneh. Chen Master Sekte menjelaskan, ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa sekte hantu iblis ini juga menjadi anjing tawanan oleh aliansi penyegel iblis. Banyak sekte iblis yang dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis, hanya mereka yang mau patuh dan menuruti kemauan aliansi penyegel iblislah yang akan dijadikan anjing tawanan aliansi penyegel iblis. Dan mereka yang tidak mau mematuhi aliansi penyegel iblis benar-benar akan dimusnahkan. Dev sekarang mengerti mengapa 5 sekte besar, sekte lurus ini, tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan membunuh para kultivator iblis bersama-sama. Itu ternyata 5 sekte besar juga telah mengetahui aktivitas aliansi penyegel iblis. Dan sekarang aliansi penyegel iblis telah mengirim ratusan orang dari sekte hantu iblis. Pasti mereka tidak hanya menargetkan 5 sekte besar itu saja, tetapi mereka juga pasti menargetkan dirinya. Dev tahu bahwa kalau hanya untuk melawan 5 sekte besar, aliansi penyegel iblis tidak akan mengirimkan pasukan sebesar itu, bahkan mempertaruhkan sekte hantu iblis, yang selama ini dianggap sudah hancur, tapi sekarang menjadi terekspos keberadaan mereka. Logikanya sekte hantu iblis sekte itu sudah dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika sekarang mereka muncul dalam skala besar, orang-orang pasti akan meragukan apakah aliansi penyegel iblis telah memusnahkan sekte hantu iblis atau tidak. Sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan semua elit dari sekte hantu iblis, itu pasti adalah untuk menargetkan dirinya. Dan sekte hantu iblis ini menggunakan energi kegelapan untuk berkultivasi, pasti mereka berasal dari garis keturunan iblis Yin. Pada saat ini, Binglu dan sebagian besar biarawati juga berkumpul. Mereka ingin tahu apa yang terjadi.
Setelah mendengar bahwa 5 sekte utama diserang oleh para sekte hantu iblis, Binglu juga bersedia untuk pergi menyelamatkan mereka. Sekarang mereka hanya menunggu instruksi dari Dev. Bagaimanapun, Master Sekte Luo dari 5 sekte besar telah berbaik hati kepada Dev, jadi masuk akal jika Dev membawa para biarawati ini untuk menyelamatkan mereka. Master Sekte Chen, selain sekte hantu iblis, apakah ada orang lain yang menyerang kalian? Dan kekuatan macam apa yang dimiliki sekte hantu iblis ini? Dev bertanya. Jika hanya ada 2 orang senior dari sekte hantu iblis yang membawa sekitar 100 orang dan memiliki kultivasi tingkat 8 alam kesengsaraan, Dev mungkin akan pergi untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika kekuatan mereka terlalu kuat, dia tidak akan membiarkan para biarawati ini mengambil risiko. Para biarawati ini adalah fondasi pengembangan Istana Guanghan. Tuan Istana Guanghan mempercayai Dev dan menitipkan para biarawati ini kepada Dev. Dev tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Meskipun ada 100 orang dari sekte setan hantu, hanya ada 2 orang senior yang membawa mereka. Semuanya memiliki kultivasi tingkat 8 alam kesengsaraan. Jika mereka tidak menyiapkan formasi sekte hantu iblis untuk menyerang kita sebenarnya tidak akan takut. Saat ini Master Sekte Luo dan yang lainnya terjebak dalam formasi tersebut, dan mereka berada dalam bahaya setiap saat. Kata Master Sekte Chen, ketika Dev mendengar bahwa hanya 2 tetua yang berada pada tingkat ke-8 alam kesengsaraan tingkat 8 yang memimpin tim, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya sedikit. Sepertinya aliansi penyegel iblis benar-benar meremehkannya. Mereka berani mengirim tetua yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8 untuk memburunya. Tapi ini juga bagus, semakin aliansi penyegel iblis meremehkannya, Dev akan semakin aman. Binglu, kamu tunggu di sini bersama semua orang. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Aku akan menyelamatkan Master Sekte Luo, kata Dev kepada Binglu. Tuan Chen, ayo pergi bersamamu. Tuan Istana telah menyuruh kami untuk melindungimu. Binglu berkata dengan cepat. Sudahlah, jangan membantah. Aku bisa pergi sendiri dan lebih cepat. Kamu bisa tetap di sini dan berjaga. Setelah Dev mengatakan itu, dia meraih Master Sekte Chen dan menggunakan langkah pengendalian api dan sosoknya langsung menghilang. Binglu, Lan Yingying dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka harus mengikutinya atau tidak? Tepat ketika mereka ragu-ragu, Dev sudah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Master Sekte Chen merasakan siulan di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Harus bahwa di wilayah kutub ini, ada penekanan yang sangat kuat terhadap kultivator untuk terbang. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dan membiarkan jiwanya yang tersisa terbang, dia tidak akan bisa terbang dalam waktu yang lama dan secepat itu. Namun, Dev sekarang masih memiliki tubuhnya, dan tampaknya terbang tidak terpengaruh apapun. Master Sekte Chen tidak tahu bahwa langkah api Dev bukanlah sekadar terbang biasa, tetapi menggunakan teknik ruang, bukan terbang. Sementara itu, ratusan mil dari Dev, wilayah tertutup oleh kabut hitam yang tebal. Kabut hitam itu memancarkan aura dingin yang lebih menusuk daripada udara dingin di wilayah kutub. Angin berdesir, jeritan hantu terdengar di dalam kabut hitam, membuat orang merasa ngeri. Dalam kabut hitam, segala jenis jiwa berguling-guling, terus-menerus mengubah penampilan mereka, dan roh jahat tampaknya telah mencapai jurang neraka. Hantu-hantu ini terus-menerus menyerang, terkadang muncul dan terkadang menghilang ke dalam kabut hitam. Master Sekte Luo, dengan puluhan murid yang masih hidup, berjuang untuk bertahan di tengah kabut hitam itu. Garis cahaya spiritual terus memancar, membunuh hantu yang menyerang, tapi setelah hantu yang dipenggal itu menghilang, mereka mengembun lagi dalam sekejap. Akibatnya, Master Sekte Luo dan yang lainnya hanya dapat terus mengonsumsi kekuatan spiritual di tubuh mereka, sementara orang-orang dari Sekte Hantu Iblis menggunakan formasi ini untuk bersembunyi di satu sisi dan menonton pertunjukan lucu itu. Saudaraku, tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari 5 sekte besar ini untuk pingsan karena kelelahan dan mati tanpa kita perlu mengambil tindakan. Seorang lelaki tua bungkuk berkata sambil tersenyum menghadap seorang pria berjubah hitam. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Kita awalnya datang untuk mencari Dev, tapi tidak disangka akan bertemu orang-orang dari 5 sekte besar di sini. Sekarang, Sekte Hantu Iblis kita bisa membalas dendam kepada 5 sekte besar itu, kata orang-orang berjubah hitam dengan penuh semangat. Saudara, tetapi barusan Tuan Chen dari Sekte Tianchen meledakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan sisa jiwanya, dan saya tidak bisa menahannya, kata orang tua bungkuk itu. Tidak apa-apa, apa yang bisa dilakukan sisa jiwa? Bahkan jika dia melarikan diri kembali ke 5 sekte besar, itu tidak akan memiliki makna apapun. Katakan pada anak buahmu untuk mempercepat serangan. Begitu orang-orang dari 5 sekte besar itu kita habisi, kita akan pergi melihat bagian bawah retakan. Roh jahat di dalam sangat kuat. Diperkirakan banyak monster dan kultivator siluman mati di dalam sana,
yang bisa kita gunakan untuk berlatih. Pria berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti, orang tua bungkuk mengangguk. Segera, dalam kabut hitam, serangan hantu jahat menjadi lebih ganas. Melihat ini, Master Sekte Luo tanpa daya berteriak perisai. Lusinan murid dari 5 sekte besar mengeluarkan aura mereka, membentuk perisai di sekitar mereka untuk menahan serangan sementara. Mereka harus bernapas sejenak, atau mereka benar-benar akan mati kelelahan. Ada banyak murid yang terluka, mereka juga harus diobati secepat mungkin. Sangat disayangkan bahwa selama perjalanan ini, Master Sekte Luo tidak membawa terlalu banyak pil, jadi tidak ada cara untuk merawat murid yang terluka. Dia hanya bisa menyaksikan beberapa murid yang terluka parah perlahan-lahan mati dengan enggan. Sekte Hantu Iblis, jika aku kembali hidup hari ini, aku pasti akan melenyapkan kalian semua Sekte Hantu Iblis. Kalian orang-orang tercela hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Master Sekte Luo berteriak dengan putus asa. Dia tidak takut dengan orang-orang dari Sekte Hantu Iblis ini, jika mereka menyerang dengan pedang dan senjata sungguhan. Tapi siapa sangka mereka akan membuat formasi sihir di daerah kutub ini untuk menyerang mereka. Master Sekte Luo juga ceroboh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Hantu Iblis akan kembali ke sini, dan begitu banyak orang akan datang. Hahaha, Master Luo, tidak ada gunanya, sekeras apapun kamu berteriak, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Formasi ini adalah kartu truf terakhir Sekte Hantu Iblis kami. Sekarang setelah digunakan untuk melawanmu, kau seharusnya bersyukur kami menggunakan ini padamu. Kalian 5 sekte besar telah mengejar kami dengan keras selama bertahun-tahun dan tidak pernah melepaskan Sekte Hantu Iblis kami. Sekarang bagi kami untuk menghabisi kalian. Pria berjubah hitam itu tertawa menghina, sementara formasi di depannya terus bergerak dan suara-suara jeritan hantu yang menyedihkan membuat orang merasa hancur. Kabut hitam melonjak lebih kencang, dan perisai Master Sekte Luo serta murid-muridnya sudah rusak. Sekarang mereka berada di ujung tanduk dan tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Apa Tuhan benar-benar akan menghancurkan sekte kami hari ini? Kami telah memegang teguh prinsip-prinsip kami, memusnahkan iblis dan monster. Mengapa kami harus menghadapi akhir seperti ini? Master Sekte Luo tidak berani berteriak. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh kicauan hantu. Sementara itu, Dev membawa Master Sekte Chen mendekat dengan cepat. Kecepatan Dev telah mencapai puncaknya, dan 2 bola api berkobar di bawah kakinya. Ketika dia melangkah, angkasa bergetar, dan seluruh ruangannya terbelah. Rekan Daoi Chen, kamu. Master Sekte Chen telah mengamati bahwa Dev tidak terbang cepat karena lingkungan kutub tidak cocok untuk terbang. Dev seharusnya mengobrak-abrik ruang dan berpindah dari satu sisi ruang ke sisi lainnya dalam sekejap. Meskipun hanya robekan pendek, dengan langkah ini, jaraknya masih beberapa mil. Jika bukan karena manik pemikat jiwa, Master Sekte Chen tidak tahu apakah sisa jiwanya masih ada. Mungkin saja sisa jiwanya sudah lama terhembus oleh energi yang liar di sekitarnya. Harus diketahui bahwa lompatan spasial Dev membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ketat. Jika tidak, tubuh akan hancur berkeping-keping di bawah lompatan spasial yang begitu cepat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, Dev menghibur Master Sekte Chen. Dev telah menguasai langkah pengendali api. Meski hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah, dia tetap stabil dan tidak bisa terluka oleh turbulensi ruang. Master Sekte Chen berhenti berbicara dan hanya bisa dengan putus asa memegang manik pengikat jiwa untuk melindungi jiwanya yang tersisa agar tidak terhembus oleh energi liar di sekitarnya. Sementara itu, di dalam formasi yang terjebak, perisai terakhir Master Luo dan yang lainnya runtuh. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Master Sekte Luo tahu bahwa mereka pasti akan mati. Murid dari 5 sekte besar ini semua tahu hasilnya. Situasi kematian yang tak terhindarkan membuat semua murid dari 5 sekte besar melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Karena saya tahu saya akan mati, saya tidak khawatir. Bersambung.